Sebelum kita lanjut ke soal pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabarakatuh. Baik sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam membahas soal-soal dari buku IPS yang kemarin juga, ya, ilmu pengetahuan sosial. Kali ini kita akan membahas uji pemahaman yang ada di bab 2 kelas 7, ya, halaman 74. Kita akan mulai dari soal pertama, ya. Pilihlah satu jawaban yang benar. Oke. Soal pertama atau soal nomor 1 yaitu manusia purba memperoleh makanan dari alam dengan cara mengambil hasil hutan dan berburu. Di dalam pembabakan sejarah berdasarkan ilmu geologi, hal ini terjadi pada zaman. Oke, ini pembabakan sejarah. Sekarang kita pahami dulu bahwa manusia purba ini adanya di masa praaksara atau prasejarah. Apa itu masa praaksara ataupun masa prasejarah? Masa di mana manusia belum mengenal tulisan, atau masa di mana belum ada sumber tertulis. Jadi sumber daripada masa praaksara ini adalah berupa fosil, tulang benulang, berusa artefak, ya. Jadi itu sumber primer dari masa praaksara. Di sini yang ditanya pembabakan sejarahnya pada masa geologi atau sesuai dengan ilmu geologi, ya. Ilmu geologi ini berarti ilmu yang mempelajari tentang tahapan sejarah menurut pembentukan bumi, ya, menurut pembentukan bumi. Oke. Kita lihat yang A dulu, Arkaikum, ya. Arkaikum ini adalah masa paling panas di permukaan bumi, di mana belum ada yang namanya makhluk hidup. Jadi bumi masih dalam keadaan sangat panas. Kemudian masa kedua setelah Arkaikum ini adalah Paleozoikum, masa di mana sudah adanya hidup hewan tingkat rendah, ya, seperti bakteri, itu ada di Paleozoikum. Kemudian masa selanjutnya yaitu Mesozoikum, ya. Mesozoikum ini sudah ada makhluk hidup berupa hewan dan manusia, ya. Masuklah di sana kategorinya manusia purba. Berarti kalau manusia purba sudah ada di masa Mesozoikum, tentu dia sudah mempunyai cara mengambil makanan dari alam atau disebut dengan istilah berburu mengumpulkan makanan. Bahasa kerennya itu hunting, ya. Kemudian masa terakhir yaitu Neozoikum, di mana masa ini manusia sudah berubah ke tahap yang lebih baik lagi secara evolusi, ya. Berarti jawaban yang sesuai dengan nomor 1 adalah yang C, ya, yaitu Mesozoikum. Baik sahabat, kita lanjutkan untuk soal nomor 2, ya. Perhatikan peristiwa-peristiwa berikut. Di sini ada 4 jenis peristiwa. Jadi ini diperhatikan, ya. 1. Knalpot motor mengeluarkan asap yang banyak. 2. Pembakaran sampah di halaman rumah. 3. Pembuangan sampah plastik. 4. Penggunaan pestisida oleh petani. Yang ditanyakan di sini yang nomor 2 ini adalah
Dari peristiwa-peristiwa tersebut, penyebab pencemaran udara ditunjukkan oleh nomor. Oke. Pencemaran udara atau istilahnya polusi udara ya, mengakibatkan udara kita tidak baik untuk dihirup oleh manusia. Oke. Itu biasanya bisa dilihat pada temperatur pengukur baik buruknya cuaca atau udara di sekitar tempat tinggal kita. Biasanya setiap kota itu ada ya alat pengaturnya ya, alat pengukurnya ya. Alat pengukur bagus atau tidaknya udara kita pada hari itu biasanya ada di setiap kota ya. Apa sih penyebab pencemaran udara dari 4 poin peristiwa yang kita bacakan tadi? Kita lihat di jawaban nomor satunya. Knalpot motor mengeluarkan asap yang banyak. Ini mencemarkan udara apa tidak? Asap itu naik ke atas, mencemarkan udara tidak? Ya betul, itu adalah pencemaran udara. Kemudian nomor 2-nya, pembakaran sampah di halaman rumah menyebabkan pencemaran udara apa tidak? Pembakaran sampah di halaman rumah. Ya, sampah di halaman rumah kalau dibakar tentu akan menjadi asap. Itu juga akan menyebabkan pencemaran udara. Yang ketiga, pembuangan sampah plastik. Sampah plastik dibuang sembarangan itu juga menyebabkan pencemaran, tapi bukan pencemaran udara, tapi yang dicemarkan pada saat itu adalah lingkungan kita. Yang keempat, penggunaan pestisida oleh petani. Ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan juga karena pestisida itu adalah suatu pupuk atau pembasmi tanaman hama, tetapi buah yang kena pestisida itu dapat mengandung bahan kimia. Makanya kalau kita mau makan buah atau suatu buah itu kita harus mencucinya dengan air bersih dulu agar pestisidanya hancur atau hilang ya. Jadi jawabannya untuk pencemaran udara itu ada di nomor 1 dan 2. Item jawabannya adalah A ya. Jawaban yang benar untuk nomor 2 saya ulangi adalah A, 1 dan 2. Kita lanjut di soal nomor 3. Ada 2 orang siswa SMP. Mereka berdua menjalin persahabatan sejak dahulu. Pada suatu ketika terjadi pertengkaran di antara mereka. Hal ini membuat mereka tidak saling tegur sapa. Ya. Melihat hal tersebut, guru IPS mereka berusaha mendamaikan mereka. Beliau menjelaskan bahwa pertengkaran merugikan mereka berdua, sehingga harus segera diselesaikan. Tindakan yang dilakukan oleh guru IPS ini merupakan salah satu bentuk proses asosiatif, yaitu. Sekarang sebelum menjawab narasi soal tersebut, ini ada orang yang bertengkar. Kita garis bawahi dulu. Anak SMP yang bertengkar, yang dahulunya dia itu sahabat. Di sini bentuk proses asosiatif. Kalau kita tidak paham asosiatif, maka kita juga tidak akan bisa menjawab pertanyaan nomor 3 ini. Ada namanya disasosiatif, ada namanya asosiatif. Kalau asosiatif itu bahasa Indonesianya atau pengertiannya adalah penyatuan atau menjalin hubungan kembali. Itu disebut asosiatif atau tahap penyelesaian konflik. Jadi kalau ketika orang berkonflik, maka dilakukan asosiatif. Agar apa? Agar berdamai. Nah, itu istilah asosiatif. Kalau disasosiatif itu lebih ke arah perpecahan. Ya. Sudahlah berpecah, ditambah pecah lagi, itu namanya disasosiatif.
Contohnya orang berkonflik kemudian gencatan senjata, ya. Orang berkonflik kemudian pukul-pukulan, itu masuk ke kategori disasosiatif. Di sini yang dilihat penyatuannya kembali, mendamaikan kembali, perundingan kembali. Itu asosiatif, ya. Yang A, koalisi. Koalisi masuk asosiatif atau tidak? Ya, koalisi masuk ke asosiatif. Koalisi ini kita bisa contohkan semacam perkumpulan atau kongsi bersama oleh partai-partai membentuk sebuah koalisi. Ini biasanya lebih cenderung ke partai politik, ya, itu koalisi. Atau masyarakat berkumpul bersepakat, itu disebut dengan koalisi. Kemudian ada mediasi. Mediasi ini adalah orang ketiga dalam penyelesaian sebuah masalah atau konflik menjadi penengah antara yang berkonflik. Ya, ini sudah mulai mengerti nih kira-kira narasi soal tadi masuk nggak ke mediasi. Yang ketiga, yang selanjutnya itu kompromi. Kompromi ini adalah pengambilan tindakan untuk menyatukan kembali orang yang berkonflik. Itu kompromi, ya. Yang D, kerjasama. Kerjasama ini adalah sebuah kesepakatan bersama, mirip dengan koalisi. Kerjasama biasanya untuk memudahkan mencapai suatu tujuan. Sangat mirip dengan koalisi, tapi kerjasama ini bisa individu per individu, tidak harus kelompok dengan kelompok. Jadi kira-kira teman-teman bisa nggak menjawab soal nomor 3 tadi? Ya, dalam kasusnya ini orang berkonflik, bertengkar, tidak teguran, istilahnya cooling down, ya, ngambek, ya. Kemudian gurunya mengambil inisiatif menasihati mereka. Ini jatuhnya ke mediasi. Ya, benar. Jawabannya adalah B, mediasi, ya. Karena pihak ketiga tidak memutuskan atau tidak diberi peluang memutuskan dalam persetujuan mereka, hanya memberi sebuah sarana agar mereka mampu kembali bersatu. Kenapa tidak kompromi? Kalau kompromi ini adalah upaya, ya, untuk mendamaikan kedua belah pihak, tapi mereka sudah melakukan interaksi. Jadi mereka sudah mencoba untuk berdamai, tetapi karena belum selesai maka harus ada kompromi. Jadi dua belah pihak ini berkompromi agar berdamai. Sedangkan mediasi, dua belah pihak ini tidak berkompromi untuk berdamai, tapi dibantu oleh si mediator untuk berdamai. Itu perbedaannya, ya. Oke, jawabannya kita pilih itu B, mediasi. Oke, kita lanjut di soal keempat. Piket kelas merupakan kegiatan siswa untuk membersihkan dan merapikan tempat belajar mereka. Kegiatan ini termasuk salah satu bentuk proses asosiatif, yaitu. Oke, ini masih di proses asosiatif, berarti proses yang menyatukan, ya, bukan perpecahan, ya, bukan proses gencatan senjata, tapi proses untuk mendamaikan juga. Yang A, kontravensi. Kalau kontravensi ini kita sudah jelas sekali ini bukan asosiatif, karena kontra dan vensi, ya, ada sebuah pertikaian. B, kerjasama, piket, ya. C, kompromi. Kompromi tadi sudah tahu, ya, berkompromi, ya, menyelesaikan sebuah pertegangan, ya. Tapi kalau piket ini kan nggak ada yang bertikai, ya. Mereka ini merupakan sebuah kegiatan, ya, membersihkan kelas bersama-sama. Itu berarti bukan masuk ke kompromi dia, walaupun kompromi adalah asosiatif, ya.
Yang D asimilasi. Asimilasi ini juga masuk ke asosiatif. Ini tahap penggabungan dua unsur kebudayaan kemudian membentuk kebudayaan baru. Jadi dua kebudayaan yang berbeda bersatu, kemudian lahirlah satu kebudayaan baru. Ini contoh asimilasi ini melalui perkawinan. Contohnya itu misal ya, ini contoh ya, orang Batak menikah dengan orang Minang. Maka keturunannya atau anaknya itu disebut proses asimilasi atau hasil asimilasi. Karena si anak sudah tentu akan menjadi atau membentuk kebudayaan baru. Tidak akan dia menjadi orang Batak, tidak akan juga dia menjadi orang Minang. Dia akan menjadi dua suku tersebut. Jadi membentuk model suku atau keunikan yang baru. Oke? Ya, paham ya sampai di sini ya pengertian dari asimilasi, contoh simpelnya ya. Berarti piket termasuk ke dalam asosiatif, yaitu kerjasama, mengerjakan satu hal itu bersama-sama. Kita lanjutkan soal nomor 5. Salah satu contoh bentuk hubungan sosial yang membuat hubungan sosial antara dua belah pihak atau lebih merenggang. Nah, ini bahaya ini. Dia buat orang jadi merenggang ya. A adjudikasi, B asimilasi. Asimilasi sudah kita jelaskan tadi, ada konsiliasi, D kontravensi. Kalau adjudikasi ini tahap mediasi melalui peradilan. Berarti sidang. Ya, sidang berarti hakim memutuskan ya. Kalau kontravensi tadi sudah tahu juga kan. Nah, kontravensi ini itu membuat hal menjadi sangat renggang karena dia kontra atau melawan ya, atau memecah ya. Kalau konsiliasi ini tahap perundingan juga. Ketika ada peperangan maka dilakukan konsiliasi atau konsolidasi biasanya lawannya ya, kawannya ya. Oke. Jawaban nomor 5 adalah D, kontravensi. Oke, baik teman-teman semuanya. Sekian dulu kita bahas soal di bab 2 ini. Nanti kita lanjut lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman, agar channel kita ini semakin berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.